Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita masuk ke hari Minggu Prapaskah kelima, 6 April 2025. Gereja Katolik mengenalnya sebagai Minggu Sengsara. Mari kita merenungkan bacaan suci. Bacaan pertama dari Yesaya bab 43 ayat 16 sampai 21. Bacaan kedua Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 3 ayat 8 sampai 14. Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Mari kita menimba inspirasi dari bacaan suci ini. Kita membacanya dari Injil Yohanes. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar dia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepadanya, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia bungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada dia, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita masuk ke minggu terakhir sebelum Minggu Palma. Ini adalah Minggu Sengsara. Ketika gereja mengajak kita untuk mulai menyelami lebih dalam makna penderitaan dan kasih Kristus. Di tengah suasana tobat dan keheningan rohani ini, Injil Yohanes menyuguhkan kepada kita salah satu momen paling menggetarkan dalam hidup Yesus. Pertemuannya dengan seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Saudara-saudariku dikasihi Tuhan, kita boleh membayangkan di sebuah pagi yang tenang, Yesus duduk di pelataran Bait Allah. Orang banyak datang menghampirinya, dan ia pun mengajar mereka dengan sabar dan penuh kasih. Lalu datanglah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka menyeret seorang perempuan yang tertangkap basah dalam perzinahan. Dengan nada pongah mereka berkata, "Guru, menurut hukum Musa, perempuan ini harus dihukum rajam. Apa pendapatmu?" Sebuah jebakan. Jika Yesus mengatakan rajamlah dia, maka ia akan kehilangan wibawanya sebagai pribadi yang penuh kasih. Namun, kalau ia katakan ampunilah dia, maka dia dianggap melawan hukum Musa. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus, Sang Kasih itu sendiri tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan keheningan dan tindakan, yaitu dia menunduk, menulis di tanah. Ketika desakan semakin kuat, barulah ia berkata dengan penuh kuasa, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepadanya." Dan satu demi satu mereka pergi mulai dari yang tertua. Yesus pun akhirnya berdiri dan berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Sungguh indah. Inilah wajah Allah yang sejati.
Allah yang tidak senang melihat kita terjatuh, tetapi yang penuh kerinduan melihat kita bangkit kembali melalui proses pertobatan. Tuhan bukanlah hakim yang menunggu kita jatuh agar dapat menghakimi kita atau menghukum kita, melainkan Bapa yang selalu siap memeluk kita saat kita kembali pulang kepada Dia. Minggu ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk memeriksa batin. Apakah saya seperti orang Farisi yang mudah melihat kesalahan orang lain dan sulit melihat dosa-dosa saya sendiri? Ataukah saya seperti perempuan itu yang diam-diam sadar bahwa saya sudah menyimpang dari jalan Tuhan? Yesus tidak menyalahkan perempuan itu, tetapi Ia juga tidak membiarkan dosa itu berkembang. Yesus katakan, jangan berbuat dosa lagi. Yesus menyembuhkan dan membebaskan, tapi Ia juga menuntut pertobatan. Kasih sejati tidak membiarkan kita terus berada dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita coba melihat juga dari bacaan pertama dari Yesaya, mengingatkan bahwa Tuhan adalah Allah yang senantiasa membuka jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Dia sanggup membuat hal yang baru dalam hidup kita, sekalipun kita sedang di padang kering kehidupan kita. Kita diajak untuk percaya bahwa pertobatan membuka pintu rahmat baru. Tuhan siap mengalirkan air kehidupan dalam padang hati kita yang kering karena dosa. Sementara itu Santo Paulus dalam bacaan yang kedua, saat dia menulis surat kepada jemaat di Filipi, menyadari bahwa segalanya tidak berarti dibandingkan pengenalan akan Kristus. Ia menganggap semuanya sebagai sampah, termasuk kejayaan masa lalunya, demi mendapatkan Kristus. Maka pertobatan bukan hanya tentang meninggalkan dosa, tetapi juga tentang berlari menuju Kristus sebagai tujuan tertinggi hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam masa Prapaskah ini, mari kita menjawab undangan kasih Yesus. Datang kepadanya, membuka hati, mengakui dosa, dan memohon kekuatan untuk hidup baru. Jangan takut karena Ia bukan hakim yang menghancurkan, melainkan penebus yang membangkitkan harapan baru. Mari datang kepada sakramen taubat, jangan tunda. Seperti perempuan itu, kita semua butuh diangkat, diperbaharui, dipulihkan. Kita semua butuh disembuhkan oleh kasih yang menyentuh dan membebaskan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan hati kita, bukan kesempurnaan kita. Ia ingin kita datang dengan segala luka, dosa, dan kegagalan kita. Karena hanya di hadapannya kita menemukan pengampunan dan pemulihan. Ingatlah kata Tuhan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Tuhan bersamamu. Semua kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.